Mitra bisnis pemerintah segera memajaki transaksi yang dilakukan di social commerce seperti TikTok, IG, FB, dan sejenisnya. Rencananya barang yang akan dikenakan pajak itu adalah yang harganya $100 atau 1,5 juta ke atas. Selain itu, para penjual di social commerce itu juga harus memiliki izin usaha. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan co-founder komunitas @UMKM Alumni dan Perkumpulan Bumi Alumni, Dewi Tenti. Baik Ibu Dewi, bagaimana komentarnya? Saya mengomentarinya seperti ini. Sepertinya bulan madu ya untuk UMKM sudah berakhir. The honeymoon is over. Pada saat pandemi banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pendorong atau sebagai sweetener kepada produk-produk UMKM. Seperti contohnya kemudahan dalam memenuhi perizinan ya, cukup dengan perseroan perseorangan, SIUP seperti itu, dan juga ada kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi secara digital. Akan tetapi seiring dengan melandainya pandemi, sudah menuju era normal, jadi beberapa kebijakan itu sepertinya sudah mulai terdilusi. Rencana pemerintah untuk mengenakan biaya pajak atas transaksi jual beli yang dilakukan di aplikasi sosial atau social commerce itu adalah untuk UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar akan dikenakan tarif PPA final 1%. Namun jika omset tersebut melebihi batasan tersebut, maka akan dikenakan tarif normal. Nah, tentunya ini juga harus dijadikan concern ya. Karena apa? Katanya pajak yang dikenakan itu untuk produk untuk omset 4,8 per tahun atau produknya $100 atau sekitar 1,5 juta. Nah, kadang-kadang orang itu suka melihat UMKM itu yang mikro ya, sementara kalau yang kecil menengah itu kan barang-barangnya juga sudah cukup lumayan mahal ya. Skema UMKM sekarang kan sudah berbeda ya pasca UJK. Kalau dulu mikro itu di bawah 50 juta, kemudian kecil itu 50 sampai 500, kemudian 500 juta, kemudian yang besar itu 500 sampai 10 miliar. Kalau sekarang itu kan sampai dengan 1 miliar aja masih mikro ya. Kemudian untuk kecil itu 1 sampai 5 kalau nggak salah. Dan untuk menengah 5 sampai 10. Lompatan nilai yang luar biasa, sehingga hati-hati menerapkan tarif juga untuk pengenaan pajak ini. Contohnya, kebetulan kan saya juga membina suatu perkumpulan UMKM alumni dalam Perkumpulan Bumi Alumni. Itu ada cluster fashion and craft. Produk-produknya itu mahal-mahal karena memang dari awal sudah memakai material yang cukup mahal, seperti misalnya tenun baduy. Dalam satu baju itu bisa memakai 3 atau 4 kain ya. Kemudian ada pakai tenun ikat dari Palembang misalnya ya, ada tas-tas dari Palembang yang dibikin secara handmade, batik juga dibuat secara handmade, yang tentunya apabila harga itu dinaikkan akan menurunkan juga daya saing mereka apabila harga mereka dibandingkan dengan produk-produk impor. Kan kita juga tahu ya, ada tekstil yang serupa dengan batik ya, seperti itu ya, harganya murah sekali. Sementara kalau UMKM binaan kami itu memang betul-betul mempergunakan produk-produk handmade itu ya, jadi harus dijadikan bahan pemikiran gitu. Bagaimana dengan penerapan izin usaha? Kemudian untuk izin penjualan online bisa saja diterapkan, tetapi sama juga untuk penjualan dengan omset tertentu. Kembali lagi kita harus terapkan playing field yang fairness untuk setiap segmen UMKM, atau dengan kata lain pemerintah jangan menggebiah-uyah urusan seperti ini. Demikian co-founder komunitas @UMKM Alumni dan Perkumpulan Bumi Alumni, Dewi Tenti. Saya Ari Yudhistira.